Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Karstu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Panggil saja aku Yanti. Pagi itu seperti biasa, tanteku datang ke rumahku untuk sekedar main dan ngobrol bersama mamahku. Biasalah itu sudah setiap hari mereka lakukan untuk melepas penat setelah mereka menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga. "Kak, di mana Yanti?" kata tanteku. "Itu lagi main sama temannya paling. Biasanya nanti sore baru pulang." Hari pun sudah mulai sore, mama dan tanteku pun menyudahi perbincangan mereka. Kebiasaan tante kalau pulang ke rumah itu selalu melewati gang di belakang rumahku yang terkenal angker karena dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa tetanggaku itu bersekutu dengan buto ijo untuk mendapatkan kekayaan. Nah, menurut orang pintar yang bisa melihat makhluk gaib, memang katanya si tetanggaku itu menaruh buto ijo itu di gang dekat rumah dia, yang artinya itu berdekatan dengan rumah mamahku. Hingga singkatnya sore pun tiba, aku pulang dari rumah temanku. "Mah, tadi si tante kesini gak?" "Iya, tadi tante kesini." "Oh, gitu ya," ucapku. Hingga esok paginya pun tanteku main ke rumah mama seperti biasa. Tapi kali ini ada yang berbeda. Muka tanteku itu tampak lebih pucat. "Kak, kepalaku kok pusing ya? Padahal udah minum obat, tapi juga belum reda, Kak." "Kamu sabar saja, mungkin besok kamu sembuh kok." "Oh iya Kak, tadi aku juga pinjam uang sama tetangga kakak yang namanya itu Mbak Wiwi." "Iya Mbak Wiwi Kak," ucap tanteku kepada mamahku. "Hah? Kamu pinjam uang sama Wiwi? Itu buat apa?" "Ya soalnya aku lagi gak ada uang Kak, jadi aku pinjam sama dia." "Tapi uang itu sudah kamu kembalikan?" "Udah kok." "Oh, ya sudah, baguslah. Soalnya yang kakak dengar, si Wiwi itu pemuja buto ijo untuk mendapatkan kekayaannya," jawab mamaku. "Iya Kak, aku juga tahu, tapi mau gimana lagi? Orang saya membutuhkan uang itu Kak, jadi ya terpaksa." "Ya sudahlah, yang penting kamu sudah mengembalikan uang si Wiwi," jawab mamaku. "Iya Kak, tapi anehnya ya, pas aku pinjam uang si Wiwi, setiap malam aku selalu dimimpiin buto ijo. Dan mimpi itu, aku itu diseret dan dibawa ke gua yang gelap Kak." "Ah, sudah, mungkin itu cuma bunga tidur saja. Makanya kamu kalau mau tidur, baca doa dulu dek, jangan langsung tidur, biar kamu gak diganggu sama makhluk halus," saran mamaku kepada tanteku. "Iya juga ya Kak. Ya sudah, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya Kak. Udah sore juga soalnya nih." Waktu sore pun memang telah tiba. Saat itu waktu menunjukkan jam 5:30. Di kampungku itu kalau sudah jam 5 ke atas, menyebutnya dengan sebutan senjakala, di mana masyarakat percaya bahwa waktu senjakala banyak makhluk halus yang muncul. Larangan bagi masyarakat untuk keluar rumah pada jam 5:30 sampai waktu azan maghrib berkumandang, terutama bagi wanita hamil dan juga anak-anak yang masih bayi. Sekitar jam 5:30 sore itu, tanteku sudah sampai di rumahnya. Tapi tiba-tiba tanteku itu merasakan kepalanya yang sangat pusing sekali, seperti ada yang menduduki kepalanya. "Aduh, Mas, tolong Mas, kepalaku kok pusing sekali kayak gini ya Mas. Sepertinya kayak ada yang menduduki dari atas Mas," kata tanteku.
Kan kamu sudah minum obat, bentar lagi pasti sembuh, ucap suami tante. Iya mas, tapi kok kelihatannya malah tambah parah ya mas. Seperti ada yang menduduki kepalaku dari atas. Rasanya berat sekali mas. Ya sudah, mas coba telepon kakakmu ya. Iya mas, cepat, aku sudah tidak kuat lagi, ucap tanteku. Saking tidak kuatnya menahan rasa sakit di kepalanya, tanteku itu membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Halo, mbak, tolong istri saya mbak. Dia mengeluh, katanya kepalanya pusing sekali, seperti ada yang menduduki di kepalanya mbak. Tolong kesini ya mbak, kata suami tanteku dengan cukup cemas. Tapi tadi pas main di sini baik-baik saja kok, jawab mama. Iya mbak, tapi pas pulang dari rumah mbak, dia langsung pusing. Kepalanya sampai tadi sempat membenturkan kepalanya sendiri ke dinding mbak, saking pusingnya. Ya sudah, kamu bawa dulu adik mbak ke rumah sakit ya. Nanti mbak nyusul. Mbak harus kabari suami mbak dulu, biar dia juga tahu. Sekalian mbak kesana nanti bareng sama suami mbak. Iya mbak, kalau gitu saya bawa istri saya dulu ke rumah sakit, kata suami tante. Hingga singkatnya setibanya di rumah sakit, suami tante pun langsung bergegas menemui dokter. Dan tante segera dibawa ke ruang inap saat itu. Dok, bagaimana keadaan istriku dok? Tanya suami tante. Istri Anda mengalami sakit kepala biasa saja, dan saya sarankan harus menginap 2-3 hari di sini, agar saya dapat mengecek perkembangan kondisinya, kata dokter. Setelah itu mamaku dan papaku pun sampai di rumah sakit untuk menjenguk tante di ruang rawat inap rumah sakit. Bagaimana keadaan adik mbak mas? Ucap mama. Ya begitulah mbak, kata dokter, adik mbaknya pusing kepala saja, dan dokter menyarankan harus menginap di sini selama 2-3 hari mbak, jawab suami tante. Hingga sampai singkat cerita waktu pun menunjukkan pukul 8:30 malam. Mama dan papaku pun pamit untuk segera pulang karena ini juga sudah malam. Dan tepat pada pukul 10 malam, Mama dan papaku pun telah sampai di rumah karena jarak antara rumah sakit tempat tanteku dirawat memang agak jauh dari rumah. Makanya cukup membutuhkan waktu 1-2 jam untuk sampai ke rumah. Mah, bagaimana keadaan tante mah? Tanya aku. Tante ndak apa-apa kok sayang, cuma pusing kepala saja. Tapi kata dokter harus dirawat inap dulu selama 2-3 hari, biar kita tahu perkembangan kondisinya. Oh iya, suami tantemu berpesan ke mama, katanya suruh kamu jagain rumah tante selama 2-3 hari, ibu mama kepada aku. Tanpa buang-buang waktu pun aku bergegas ke rumah tante. Namun sampainya di sana, ternyata sudah ramai sekali. Ada Irwan, anaknya tanteku, dan juga teman-temannya. Aku pun hanya tersenyum lalu masuk ke dalam kamar untuk tidur. Hingga pagi hari pun telah tiba seperti biasa. Aku bersih-bersih rumah mulai dari kamar kemudian ke ruangan tengah. Tapi saat itu, tiba-tiba aku melihat ada wanita berubah panjang memakai pakaian putih lusuh, seperti banyak tanah dan tidak pernah dicuci. Wanita itu pun berjalan dari kamar tante menuju ruang dapur. Seketika itu juga, aku langsung mengikuti wanita itu pergi ke dapur. Kemana wanita tadi ya? Kok gak ada? Apa jangan-jangan cuma halusinasiku saja? Ya sudahlah. Lebih baik aku lanjut bersih-bersih lagi. Karena memang hari itu hari Minggu, maka kuhabiskan waktu liburku dengan bersantai di rumah. Sampai malam hari pun telah tiba. Kali ini kejadian di rumah tanteku sangat tidak wajar dan juga tidak masuk akal. Ketika aku menuju ke kamar mandi, yang memang kalau mau menuju ke kamar mandi harus melewati dapur dulu. Seketika itu aku melihat perempuan tadi sedang berayun-ayun di atas kayu rumah. Aku pun langsung refleks kaget. Hah? Siapa kamu? Mau apa kamu di sini? Wanita itu pun tidak menjawab, dia hanya malah tertawa. Siapa kamu? Jawab. Mau apa kamu di sini? Kemudian wanita itu pun menjawab dengan suara lirih yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku di sini
Karena aku diperintahkan untuk kesini, kata wanita itu. Siapa? Siapa yang menyuruh kamu kesini? Wanita itu pun turun dari kayu atap rumah dan mulai mendekat ke arahku. Seketika itu juga, aku bisa melihat wajah wanita itu dengan jelas. Wajah wanita itu berwajah hancur, banyak darah belatung, dan dia memiliki gigi panjang serta mata yang menghitam. Dia pun lalu berkata, "Aku disuruh Buto Ijo untuk kesini," kata wanita itu. Detik itu juga aku pun berteriak memanggil Irwan dan juga teman-temannya. "Irwan, Irwan, tolong, cepetan kesini Wan, aku takut." Seketika pandanganku gelap dan aku tidak bisa melihat apa-apa. Saat itu singkatnya jam pun menunjukkan pukul 4 pagi. Aku lalu terbangun dan kaget karena sudah berada di kamar. Aku lalu mengingat kejadian malam tadi dan membangunkan Irwan. "Wan, Irwan, bangun. Wan, bangun Wan. Oi. Ada apa sih? Pagi-pagi udah ribut aja. Wan, di rumah lu udah gak aman. Masa tadi malam pas aku mau ke kamar mandi, tiba-tiba ketemu wanita yang mukanya serem sekali. Dan dia bilang, dia ke rumahmu disuruh sama Buto Ijo. Lalu dia mendekat ke aku. Dan setelah itu aku gak ingat Wan, karena pandanganku seketika gelap." Itu cuma halusinasi kamu saja kali," ucap Irwan. "Mana ada di sini wanita selain kamu. Mungkin kamu takut kali, jadi kamu berhalusinasi yang aneh-aneh." Hingga di tengah perdebatan itu tiba-tiba HP-ku pun berbunyi. Ternyata ada telepon dari mamahku yang katanya tante sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya. Sampai singkat cerita akhirnya mama, papa dan aku pun pulang ke rumah. Hingga beberapa saat kemudian Wiwi tetangga mamahku menjenguk tante. "Assalamualaikum," kata Wiwi. "Waalaikumsalam," jawab tanteku. "Gimana kondisi kamu sekarang?" "Alhamdulillah, baik. Oh iya, ini aku bawakan kamu buah-buahan ya, biar kamu cepat sembuh." "Ya ampun, iya, makasih ya. Oh iya, kamar mandi kamu di mana sih? Aku mau numpang pipis sebentar," ucap Wiwi itu. Lalu tanteku pun menunjukkan letak kamar mandi yang berada di samping dapur. Nah, setelah ditunjukkan arah kamar mandi, Wiwi pun bergegas ke kamar mandi, tapi tujuannya bukan mau pipis, tetapi dia mencari tempat yang tepat untuk meletakkan makhluk Buto Ijo dan kuntilanak di rumah tanteku. Sore hari pun tiba dan Wiwi pamit untuk pulang. Setelah Wiwi pulang, tiba-tiba kepala tanteku terasa sangat berat, lebih parah dari yang kemarin. "Mas, tolong mas, kepala adik sakit lagi mas." Kamu kenapa dek?" tanya suami tanteku dengan wajah yang cukup panik. "Tolong mas, kepala adik sakit. Seperti ada yang mematuknya mas, dan seperti menduduki dari atas," kata tanteku. Suami dari tanteku pun bergegas pergi ke rumah sakit lagi. Di sisi lain aku pun kembali terkejut. "Ada apa mah? Kok suami tante telepon mama sambil nangis?" "Iya sayang, suami tante tadi ngabarin kalau tantemu pusingnya kambuh lagi, dan kali ini lebih parah," kata mama. Mama pun akhirnya pergi ke rumah sakit menyusul tante, dan aku pun bergegas ke rumah tante untuk nginep lagi di sana. Setibanya di sana aku pun memutuskan untuk langsung beristirahat. Kali ini aku ditemani tidur oleh Irwan. Aku tidur di kasur sedangkan Irwan tidur di bawah, karena aku takut kejadian kemarin terulang lagi. "Wan, Irwan, coba kamu kecilkan volume HP-mu dulu." "Emangnya ada apa sih?" kata Irwan. "Kamu dengar gak? Ada suara orang nangis. Dia nangis merintih-rintih datang dari arah dapur loh," kataku. Iya, aku dengar. Itu suara siapa ya? Kalau tetangga, mana mungkin bisa kedengaran sampai sini?" jawab Irwan. "Ya sudah, ayo kita cek saja deh. Perasaanku udah gak enak Wan."
Aku dan Irwan pun bergegas mengendap-endap ke arah dapur. Sampainya di dapur, sontak aku dan Irwan melihat wanita yang kemarin aku lihat. Dia sedang memainkan rambutnya sambil bersenandung di atas kayu atap rumah. Seketika semuanya pun kaget dan terdiam. "Wan, bener kan yang aku bilang kemarin, Wan? Ini rumahmu udah gak beres. Kamu sih malah gak percaya." "Setelah aku lihat sendiri, aku jadi percaya sama kamu, Yan. Gila, ada kuntilanak di rumahku," kata Irwan. "Kita balik saja yuk, aku takut nih. Udah mulai merinding juga." Setelahnya aku dan Irwan kembali ke kamar dan lalu mengunci pintu. Rupanya si kunti itu malah tertawa dengan seram sekali bunyinya. Dan yang lebih epiknya lagi, ada suara langkah kaki yang sangat berat seperti suara kaki raksasa. Dan dia bersuara seperti suara layaknya buto dalam singa Depok. Seketika aku dan Irwan pun melirik jendela kamar, karena saat itu kamar tante yang memang berdekatan dengan ruang dapur. Seketika itu juga aku dan Irwan kaget terpatung. Kami melihat ada buto berwarna hijau sedang menatapnya. "Hah? Cepat, Wan, kita ke kamar aja, cepat, Wan." Kami pun langsung menuju ke tempat tidur masing-masing. Aku dan Irwan berharap untuk cepat pagi, sampai akhirnya pagi pun telah tiba. Lalu aku pun terbangun dari tidurku dan aku melirik ke arah bawah kasur dan melihat Irwan masih tidur. Hingga saat itu tiba-tiba HP ku pun berbunyi, ternyata itu adalah telepon dari Mama. "Halo, Mah, ada apa Mama telepon?" "Yanti, Tante Yan, Tante udah gak sadarkan diri. Tadi malam Tante jatuh dari kamar mandi rumah sakit dan langsung muntah darah. Sampai sekarang gak sadarkan diri, Yan. Innalillahi. Terus Tante dibawa kemana, Mah?" "Tante dibawa ke ICU dan sekarang keadaannya belum sadarkan diri," kata Mama. "Mah, Yanti juga pengen cerita kejadian tadi malam di rumah Tante, Mah. Kejadian itu udah gak wajar, Mah. Ini ada yang janggal." "Janggal? Janggal gimana?" tanya Mama. "Jadi gini, tadi malam Yanti sama Irwan lihat buto hijau sama kuntilanak di dapur Tante." "Astagfirullahaladzim, ini udah gak beres, Nak. Kamu cepat suruh Irwan, nenek dan kakek untuk mengaji di rumah Tante ya. Karena Mama udah punya firasat gak enak sama penyakit Tante kamu," kata Mama. "Ya sudah, Ma. Yanti tutup telepon dulu ya, Ma. Mau manggil nenek sama kakek buat kesini." Telepon pun bersambung. Irwan pun bertanya kenapa aku gelisah setelah mendapatkan panggilan tadi. "Wan, Mama kamu tadi malam jatuh dari kamar mandi rumah sakit, Wan. Dan dia muntah darah. Sekarang belum sadarkan diri. Mamaku suruh kamu, kakek dan nenek buat ngaji di sini. Dan Mama bilang kalau ada yang gak beres sama penyakit Mama kamu," kata Yanti. "Ya sudah, kalau gitu cepat kamu panggil nenek dan kakek buat kesini ya." Akhirnya aku pun memanggil nenek dan kakek ke rumah Tante. Sampainya di rumah Tante, kami berempat pun mengaji bersama dan tiba-tiba orang tuanya suami Tante yang memang bisa mengerti dan bisa melihat akan hal-hal seperti itu. Beliau pun berkata, "Saya lihat ada buto hijau dan kuntilanak di rumah ini. Dan ini adalah kiriman seseorang yang memang bertugas untuk menjemput arwah mamah kamu, Wan," kata orang tua suami Tante ataupun kakek dari Irwan. "Jadi gimana, Kek? Mama bisa diselamatkan?" kata Irwan. "Kakek rasa Mama kamu sudah gak bisa diselamatkan, Nak. Karena rumah mama kamu sudah diserahkan oleh orang yang menargetkan mama kamu untuk menjadi tumbal. Sekarang rumah mama kamu sudah ada di gua yang sangat gelap. Kakek tidak bisa membawa rumah mama kamu untuk kembali pulang." Mendengar penjelasan dari kakeknya, Irwan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Jika memang Tante meninggal, kami sudah ikhlas dan tabah. Mungkin itu sudah takdir yang dipercepat karena ditumbalkan oleh orang yang diserakahkan akan harta duniawi. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Seketika saat itu aku pun baru teringat
Jika memang betul tanteku mati jadikan tumbal pesugihan, pasti besok pagi tanteku sudah dibawa sama buto ijo itu. Aku, nenek dan kakek serta Irwan yang saat itu masih di rumah. Irwan pun berubah dari Irwan yang selalu ceria dan suka bercanda. Kini hanya terlihat Irwan yang sedih dan juga pemurung. Wan, sudahlah Wan. Kita serahkan saja semuanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, Wan. Gimana bisa ikhlas? Aku gak siap buat ditinggal mamah, Yan, kata Irwan. Sabar ya, Wan. Sudah, jangan kamu pikir yang aneh-aneh. Lebih baik kamu temani aku tidur di kamar tante. Nanti seperti biasa ya, kamu tidur di bawah kasur. Tapi kali ini pintu jangan kita tutup. Kita biarkan pintu itu terbuka, ucap Yanti kepada Irwan. Hingga singkat cerita, jam dinding menunjukkan waktu tepat pukul 12 malam. Tengah malam aku dan Irwan pun masih pura-pura dengan tidur kami. Seketika angin menjadi kencang, padahal kami tidak menyalakan kipas angin, dan seketika itu aku bisa melihat ada wanita yang mirip dengan tanteku masuk ke arah dapur. Wan, Irwan, cepat bangun Wan. Aku lihat tadi ada wanita yang mirip sama mamahmu masuk ke arah dapur. Aku dan Irwan pun bergegas mengecek siapa wanita itu ke dapur. Dan seketika saat itu, aku dan Irwan terkejut dan juga merasa sedih. Karena wanita itu sangat mirip sekali dengan tante dengan memakai baju yang sama dan rambut yang sama ketika terakhir kali tante sehat. Dia sedang membereskan dapur rumah dan membuka isi kulkas dan mengecek apa saja yang kurang. Itu memang sudah menjadi kebiasaan dari tanteku atau mama Irwan. Aku sudah hafal itu. Irwan pun hanya melihat itu terkejut dan juga menangis. Aku pun tahu apa yang dikatakan kakek Irwan itu bakal terjadi besok. Aku hanya bisa menangis dan seketika sosok wanita itu pun mulai menghilang. Wan, sudah Wan, kita kembali ke kamar yuk. Sudah, kamu jangan sedih lagi. Kamu harus kuat. Irwan pun saat itu hanya menurut. Irwan berharap masih ada harapan untuk bertemu dengan ibunya sekali lagi. Hingga singkat cerita, pagi itu aku pun masih ingat hari Jumat yang tidak mungkin kulupakan dalam hidup ini, di mana aku menerima telepon dari mama tentang kabar tante yang ada di rumah sakit. Halo Mah, ada apa mama telepon? Yan, tante kamu sudah sadar. Dia suruh mama buat bilang ke Irwan, suruh ke sana, katanya tante kamu kangen, kata mama. Oh, oke bentar ya Mah, aku bilang dulu sama Irwan. Wan, mamamu sudah sadar. Kata mamaku, kamu disuruh ke sana. Nanti kamu dijemput papa kamu. Ya sudah, kalau gitu aku mau siap-siap dulu ya. Tak berselang lama Irwan pun pergi ke rumah sakit dengan dijemput oleh papanya. Seketika rumah tante pun menjadi sepi. Aku yang masih trauma memutuskan untuk kembali dulu ke rumahku yang memang sepi juga. Tapi di sana ada tetangga. Beda dengan rumah tante, tetangganya cuma beberapa dan itu pun pintu mereka jarang dibuka jadi agak sepi. Hingga singkatnya sampailah aku di rumah sakit. Saat itu Irwan pun dibawa ke ruang ICU untuk menemui mamahnya yang sedang lemas di ranjang rumah sakit. Mama kapan sembuh Mah? Irwan rindu sama mama, kata Irwan. Sayang, mama nanti cepat sembuh kok. Irwan jangan nakal-nakal ya nak. Sama mamahnya Yanti, nanti Irwan diurus sama mamah Yanti. Kamu harus nurut ya sayang, ucap tanteku. Kok mama ngomong gitu sih Mah? Aku yakin mama bisa sembuh, kata Irwan. Setelah percakapan itu tiba-tiba tante pun kejang-kejang dan Irwan langsung memanggil dokter saat itu. Dokter, dok, tolong mama saya dok. Kenapa ini? Kata Irwan. Dokter pun bergegas ke ruang ICU dan meminta agar semua orang keluar dari ruang ICU itu. Tolong semuanya keluar ya bapak ibu, kata dokter. Seketika ruangan ICU pun dipenuhi dengan ketegangan. Lalu dokter keluar dan mengatakan berita yang sangat mengejutkan semua orang yang ada di luar ICU itu.
Maaf, istri Bapak tidak dapat kami selamatkan, kata dokter. Seketika semua orang pun menangis, bahkan mamaku pun hampir pingsan. Lalu Irfan menelponku. Yanti, ada apa Wan? Kenapa kamu menangis? Mama Mama sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Irwan. Irwan pun berbicara dengan menangis tak isak-isak. Seketika telepon terputus waktu itu. HP-ku pun juga terjatuh. Aku sangat terkejut mendengar berita itu. Lantas aku pun segera memberitahukan keluarga besar mamaku untuk segera ke rumah tante dan berkumpul di sana menunggu jenazah tante sampai di rumah yang nantinya akan diantar oleh ambulans. Hingga singkatnya pada siang hari akhirnya jenazah tanteku pun tiba diiringi tangisan satu kampung. Karena memang tanteku dikenal sangat baik, jadi banyak yang merasa kehilangan saat itu. Semua orang pun menangis dan juga jenazah tante ditaruh di atas tempat tidur. Saat itu keluarga bapak pun berbisik. Ada yang mengatakan agar tante selalu mengingat pesan kami. Ada yang berbisik untuk balas dendam kepada orang itu yang sudah menyakiti tante. Ada juga yang berbisik agar tante bergentayangan meneror orang itu yang sudah bikin tante meninggal dunia. Tapi seketika di bagian Irwan, aku tak kuasa menahan air mataku. Aku dapat mendengar apa yang Irwan bisikan. Mama yang tenang ya Ma. Irwan janji Ma, Irwan bakal jadi orang yang lebih baik lagi dan nurut terhadap mamanya Yanti, ucap Irwan. Sungguh mendengar itu aku pun menangis pada saat itu. Lalu sekarang giliranku untuk berbisik di telinga tanteku yang sudah terbaring tak bernyawa. Tante, makasih atas semuanya. Kenangan bersamamu akan aku ingat selalu Tante. Sungguh aku ikhlas melepaskanmu pergi. Aku harap Tante pun juga sama pergi dengan tenang, tanpa ada dendam apapun yang Tante bawa. Seketika wajah tanteku berubah menjadi hijau. Tetangga pun bertanya-tanya sebenarnya apa penyebab kematian tanteku. Proses pemandian jenazah dan penguburan pun dilaksanakan. Aku, Irwan dan keluarga sama-sama berada di tempat peristirahatan terakhir tante. Irwan menangis di sana dan terus memanggil nama mamahnya. Namun sayang Allah lebih menyayangi tanteku. Aku sudah ikhlas apapun yang terjadi. Aku sadar bahwa tanteku sudah tidak merasakan penderitaan dan sakit yang dialaminya selama ini. Semuanya pun pulang ke rumah masing-masing, begitu juga dengan aku dan Irwan. Malamnya kami mengadakan tahlilan. Irwan seharian terkurung di dalam kamar dan tidak mau makan sampai aku pun membujuk Irwan untuk makan. Wan, kamu harus makan. Nanti kalau kamu gak makan, nanti kamu sakit. Kasihan nanti loh, pasti mamamu jadi sedih di sana. Aku lagi gak pengen makan, Yan. Aku lagi pengen sendiri, kata Irwan. Jangan gitu lawan. Sesedih apapun kamu harus makan. Nanti kamu sakit loh. Dan alhamdulillah setelah aku bujuk, akhirnya Irwan pun mau makan dan Irwan pun bertanya kepadaku. Dan pertanyaannya hampir membuatku tersedak minuman pada saat itu. Karena memang waktu itu pun aku sedang minum air putih. Yan, kamu tahu kan, si Wiwi digosipin warga sini kalau dia itu bersekutu dengan Buto Ijo. Aku pernah lihat sendiri kamar dia yang selalu dikunci dan penuh dengan sajen yang bertema warna hijau, Yan, kata Irwan berkata kepadaku. Seketika aku tersedak dan batuk. Hah? Dari mana kamu tahu bahwa di rumah Mbak Wiwi ada kamar tersembunyi, Wan? Aku juga kan gak pernah cerita sama siapapun. Jadi aku tuh salah satu teman anaknya Mbak Wiwi yang memang umurnya sama seperti aku. Aku pernah lihat kamar tersembunyi itu. Setiap aku tanya ke Mbak Wiwi, pasti dia tidak pernah dijawab. Kalaupun dijawab pasti dia bilang, "Jangan kalian berani dekat kamar itu," kata Mbak Wiwi. Nah sejak saat itu aku pun pernah diincar buat jadi tumbal dia. Tetapi alhamdulillah dia pun tidak berhasil. Yang dia dapatkan karena teman papaku yang ahli dalam hal mistis telah mengetahui itu, makanya aku sekarang dilarang untuk main ke rumah Mbak Wiwi. Soalnya waktu aku pulang dari pemakaman mama, waktu itu aku gak sengaja menyelinap masuk ke rumahnya si Wiwi. Di situ aku mendobrak kamar yang sangat mencurigakan. Dan benar,
Ternyata kamar itu banyak sajen dan bertema hijau. Lalu aku melihat di situ ada uang berkarung-karung. Coba kamu bayangkan, Yan. Aneh kan? Apa jangan-jangan Wiwi yang numbalin mama aku? Kata Irwan. Sudah lawan, kita ikhlasin saja. Biar Allah yang membalas siapa yang salah. Apa aku bunuh si Wiwi saja, Yan? Kata Irwan. Saat Irwan berkata seperti itu, mamaku pun muncul dan menasihati Irwan. Irwan, kamu tidak boleh seperti itu, nak. Sedendam apapun kamu sama dia, kamu tidak boleh membunuh dia. Kita serahkan saja semuanya sama Allah, biar Allah yang membalas. Kamu cukup berdoa dan mendekatkan diri pada Allah saja ya, nak. Kata mamaku. Seketika Irwan pun terdiam dan tersenyum. Hingga singkat cerita pun 1 tahun berlalu setelah kejadian memilukan itu. Akhirnya semuanya bisa terkendali. Suami tante sudah menikah lagi dengan wanita lain. Dan Irwan juga mulai bisa mengikhlaskan semuanya dan ikut kakaknya kerja di Yogyakarta dan tinggal di sana sementara. Aku pun juga bisa mengambil hikmah dari peristiwa masa lalu itu. Dimana sekalipun kita kesusahan, jangan pernah meminjam uang kepada siapapun yang belum kita ketahui semuanya tentang orang itu. Karena bagi yang bersekutu dengan setan, maka peluang itulah akan menjadi keberuntungan mereka. Tanteku, walaupun kamu tidak bersama kami lagi, tetapi kami akan selalu ingat dan terus mengenang dirimu. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.